Oke, halo guys, welcome back to my YouTube channel. So, hari ini gue bakal bahas salah satu produk dari SanDisk. Sebelumnya jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan tombol lonceng sebelah kanan agar terus dapat mendukung channel ini. Oke, jadi sebuah produk pasti diciptain untuk memberikan solusi pada sebuah permasalahan. Nah, hari ini gue bakal sharing ke kalian ada satu permasalahan yang udah solve dari sebuah produk ini. Permasalahan seperti apa? Yuk langsung aja. Oke, jadi ini dia SanDisk Extreme Portable SSD. Salah satu produk yang benar-benar udah solve problem gue. Oke, jadi problem gue apa sih guys? Jadi pada saat gue editing video, ya yang pasti editingnya langsung di komputer, yaitu di laptop. Nah, yang gue alamin adalah storage gue itu selalu full. Dan seperti yang kalian tahu, kalau misalkan SSD itu kan memang biasanya kalau di laptop itu nggak ditawarin yang besar-besar. Kalaupun besar tuh mahal banget, kayak contohnya 128 GB biasanya. Dulu sih biasanya awal-awal gue pakai MacBook itu yang 128 GB dulu, habis itu di-upgrade lah ke 256 pada akhirnya. Dan tetapi ke 256 pun pada akhirnya juga nggak cukup. Karena pastinya kalau misalnya kalian pakai laptop kalian untuk purely untuk video aja, beberapa orang mungkin cukup, beberapa orang enggak. Personally gue pakai laptop enggak hanya untuk video tapi juga untuk yang lainnya, jadinya enggak cukup sih. Dan akhirnya yang gue lakuin adalah setiap gue editing video pastinya gue harus hapus atau mengorbankan beberapa file yang lainnya juga, yang which is menurut gue tuh ya masalah prioritas aja sih. Akhirnya harusnya dihapus, padahal itu menurut gue penting. Atau enggak gue harus ada effort untuk backup dulu ke hard disk gue. Oke, sampai sekarang gue masih pakai hard disk. Hard disk yang gue pakai sekarang lumayan banyak, ada yang 4 tera, ada yang 5 tera, dan itu gue bagi berdasarkan personal dan work. Ada juga beberapa yang memang khusus untuk YouTube. Tapi makin lama juga pasti akan susah menampung ketika pada saat kalian lagi editing. Which is kalau misalkan kalian mau editing, pasti master filenya harus ada di komputer. Kalau misalkan master file kalian terpisah, which is master file kalian ada di hard disk, itu akan lemot banget sih. Jadi akhirnya pasti akan menunda editing kalian, akan mengganggu sekali proses editing. Dan akhirnya gue coba riset beberapa produk dan akhirnya ketemulah si SanDisk Portable SSD ini. Oke, sebelum masuk ke dalam produknya kita coba lihat dulu kardusnya yuk. Oke, nah di kardusnya ini ada langsung keterangan yaitu high speed storage for high res photos and video. Jadi keterangannya di sini pun langsung emang terarahkan ke high res photos and videos, walaupun sebenarnya SSD itu ya seperti storage pada umumnya bisa menyimpan gak hanya fotos dan video gitu. Dan di sini adalah yang 500 GB. Jadi wow, benar-benar lumayan menurut gue ya. Untuk portable yang isinya 500 GB sih itu lumayan besar, walaupun kalau di compare ke hard disk ya beda jauh lah. 4 tera itu udah 4000 giga gitu kan. Cuman kan hard disk dan SSD itu beda. Kalau hard disk itu kan ibaratnya kita tuh di dalam hard disk tuh ada piringannya yang mau mutar. Jadi itu yang bikin lambat lah. Kalau SSD itu udah flash storage, jadi udah cepet banget. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, di sini juga ada keterangan water resistant, terus juga ada keterangan shock and vibration resist. Walaupun gue tetap gak rekomend sih kalian gantung-gantung ini di tas dan akhirnya kena air. Walaupun memang sebenarnya mereka support, cuman for me itself gue nggak benar-benar mau lakuin sih. Walaupun emang teman-teman gue beberapa memang mereka jadiin gantungan kunci. Dan kalau gue sih gue tetap jaga pribadi, taruh di dalam tas aman sih. Karena well di dalamnya tuh banyak hal yang penting sih. Kalau hilang ataupun rusak sih ya FYI ini tahan sih. Jadi kalau kalian mau coba bisa sih. Dan di sini tuh benar-benar keterangannya sih store, edit and curate large photo video libraries at blazing fast speed. Jadi emang benar-benar cepet banget. Kalian mesti cobain. Oke, jadi kira-kira itu aja. Langsung aja coba kita unboxing dan lihat dalamnya ada apa. Yuks. Kalau kita lihat bagian dalamnya ada safety and warranty guide. Setelah itu udah dapat kabel USB-C to USB-C. Karena emang laptop zaman sekarang itu banyak kan langsung USB-C ya guys. Dan tenang aja, di sini juga akan dapat converter USB-C to USB. Jadi pastinya untuk komputer kalian yang masih pakai USB tetap bisa support untuk dicolokin SSD ini. Oke, sekarang kita fokus ke SSD-nya. Di sini kok kalian perhatiin, SSD-nya tuh kecil banget. Bahkan gak cuman kecil, tapi tipis banget. Kok kan compare ke jari gue sekarang ya guys ya. Even jari gue ini lebih tebal daripada SSD-nya. Oh my god. Dan tadi gue bilang ya, di sini tuh bisa untuk gantungan. Biasanya sih
beberapa temen gue ada juga mereka taruh di tas untuk jadi pajangan, karena emang ini keren banget sih desainnya. Dan memang ini juga udah shockproof kan dan water resist, jadi kalau misalkan kena cipratan air pun ya it's okay. Dan pastinya kalau misalkan kalian mau traveling, ini juga sangat mudah dan gak akan makan tempat, karena ini kecil banget, bisa taruh di dompet even atau di bagian tas yang gak akan makan tempat ya. Jadi kalau buat traveling, kalian mau sampai editing video ataupun kemanapun, kalian bawa ini tuh udah jadi 500 GB tambahan storage yang which is ini SSD. Keren banget. Dan di sini ada keterangan 500 GB SanDisk Extreme Portable SSD. Ada modelnya di sini dan made in China. Setelah itu di sini ada USB-C. Udah, gak ada lagi karena ini produknya sangat-sangat simple. Bahannya ini seperti karet. Jadi kalau dibikin kayak gini ketok, ya makanya dia bisa shockproof seperti itu guys. Well, keren banget. Jadi sekarang gue mau ceritain pengalaman gue pada saat menggunakan produk ini kurang lebih selama almost 2 months. Oke, jadi awalnya kan gue punya kendala yang tadi gue bilang itu adalah pada saat gue editing video untuk YouTube dan untuk beberapa komersial yang lainnya. Jadi dimana gue harus selalu menghapus data gue yang ada di dalam komputer untuk editing video di dalam komputer itu sendiri, which is sekarang gue pakai MacBook yang Pro dan 256 GB. Tetap gak cukup sih guys, walaupun itu juga ada SSD sangat cepat, tapi gak cukup karena 256 GB. Ketika gue mau edit 2 video sekaligus, 3 video sekaligus, pastinya master filenya di dalamnya. Yang tadi gue bilang kalau hard disk pasti akan lemot. Dan akhirnya yang gue lakuin sekarang di sini adalah prakteknya adalah master file yang gue simpan di sini, yang pasti 500 GB itu lebih dari cukup. Nah, jadi bisa dibilang kalau source-nya itu semua tersimpan ke SanDisk ini guys. Dan kalau misalnya tanya, apakah proses editingnya semuanya smooth? Yes, exactly 100% smooth, sama seperti ketika kita editing biasa. Cuman apakah ada kendala lain? Yes, ada limitation-nya. Cuman limitation ini bisa dibilang limitation yang sangat minim banget sih. Jadi limitationnya adalah ketika kita mau export filenya, yaitu ketika memang kita udah beres editing, terus kita mau export filenya, misalkan ke MP4 maupun .mov for example. Nah di situ gue menemukan kendalanya adalah terkadang dia itu macet di tengah dan terkadang tuh dia jadi agak slow gitu guys. Dan pada at the end sih dia bisa finish. Cuman ya itu jadi take time saja. Cuman ketika kalian compare, kalau misalkan editing langsung di komputer dan kalian export itu pasti mulus dan gak ada masalah. Dan kalau misalkan kalian ini ya kadang-kadang ada masalah dan kalian tunggu aja dan pasti udah gak ada masalah lagi sih. Kira-kira itu aja sih limitationnya. Dan so far itu solve masalah gue ketika memang storage gue udah bener-bener mentok di 256 dan gue gak punya storage lagi, which is sebenarnya kalau misalkan pakai hard disk bisa-bisa aja sih guys, cuman itu bakal sangat-sangat lemot, jadi gak rekomend banget lah buat kalian. Oke, semoga produk ini bisa jadi satu referensi buat kalian ketika kalian emang lagi mau cari storage eksternal pada saat kalian mau editing. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Like jika kalian suka video ini, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian, dan yang terakhir jangan lupa untuk subscribe. See you in the next video, bye bye.